Selamat siang, kembali podcast PPK Kepri hadir hari ini dan kita telah kehadiran tamu spesial yang akan kita ajak untuk ngobrol santai, bincang seru di mana di tengah kesibukannya tapi masih menyempatkan waktu untuk bincang-bincang dengan kita hari ini. Selamat siang Pak Mas Mudi. Siang Mbak Wati, gimana kabarnya? Baik Pak, gimana kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Pak ya, di tengah kesibukan Bapak masih meluangkan waktu untuk kita bisa ngobrol santai hari ini. Ya sama-sama ya, saya diberi kesempatan, terima kasih hari ini. Saya ini sibuk nggak Pak hari ini? Banyak yang harus dikerjakan. Ya kalau bicara masalah sibuk ya inilah kita biasa. Tiap hari ada aja yang dikerjakan gitu ya. Rutinitas ya Pak ya, semoga tetap semangat, tetap happy kita dengan obrolan kita hari ini. Amin. Nah Pak, kan kita mau ngobrolin suatu yang belum lama ini lagi masih anget-angetnya, ya kan? Bicara tentang pembangunan zona integritas. Berhubung belum lama ini BPK Kepri juga sudah mencanangkan untuk pembangunan zona integritas. Pertanyaan pertama saya Pak, apa sih tujuan dari pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM ini di Kepri? Apa yang menjadi tujuan utama? Baik, pertama terima kasih Mbak Wati sudah mengundang saya hari ini. Ini tentunya sesuatu yang luar biasa bagi saya dan juga tentu bagi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi memang benar Mbak Wati, belum lama ini BPK Perwakilan Provinsi Kepri sudah mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi kalau ditanya untuk apa sih kita repot-repot gitu ya mencanangkan zona integritas atau ZI tersebut, tentu kalau kita bicara tujuan pembangunan zona integritas ini sebenarnya adalah bagian atau langkah awal kita dalam rangka mensukseskan reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi ini kita lakukan dengan cara melakukan penataan. Jadi penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Khususnya kalau di kita ya BPK Perwakilan Provinsi Kepri, kita tata sedemikian rupa sistemnya sehingga harapannya proses penyelenggaraan pemerintah di BPK Perwakilan Provinsi Kepri itu bisa berjalan dengan baik, efisien, kemudian efektif, yang nanti pada akhirnya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada stakeholder secara prima dan tentunya memuaskan. Jadi ini merupakan amanat juga sebenarnya dari peraturan perundangan, terutama dari peraturan Kemenpan RB, di mana di situ bahwa seluruh instansi termasuk BPK itu diharapkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Ya, ini merupakan langkah awal kita yang mana nanti harapannya reformasi birokrasi itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kurang lebih begitu tujuannya. Intinya ada hal positif yang nanti masyarakat bisa tangkap dari BPK ikut merasakan dampak positifnya ya Pak ya. Kemudian kan pembangunan zona integritas ini menuju WBK WBBM. Apa saja sih Pak yang nanti akan dinilai dari pembangunan zona integritas ini? Oke. Ya, kalau kita bicara apa yang dinilai sebenarnya di peraturan Kemenpan RB di situ dijelaskan secara jelas dan rinci. Jadi ada dua hal atau dua aspek utama yang dinilai. Yang pertama adalah aspek pengungkit,
kemudian yang kedua aspek hasil. Aspek pengungkit ini merupakan aspek tata kelola atau government gitu ya, dari internal BPK gitu ya. Jadi kita dilihat apakah kita bisa menata tata kelola dari instansi kita gitu ya. Sedangkan aspek hasil merupakan suatu output gitu ya. Bagaimana masyarakat atau stakeholder ini merasakan dampak atau hasil dari apa yang sudah kita tata tadi via area pengungkit. Nah, area pengungkit ini ada 6 hal atau 6 bidang yang nanti kita tata gitu ya, kita kelola gitu ya. Jadi yang pertama manajemen perubahan, kemudian ada terkait tata laksana, kemudian yang ketiga manajemen SDM, yang ketiga akuntabilitas kinerja, yang kelima penguatan pengawasan, dan yang keenam peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi itu ada 2 hal utama, aspek mungkit dan aspek hasil, yang mana dua-duanya harus bersama kita kita kelola gitu ya, sehingga nanti ujungnya memang harapannya bahwa apa yang kita lakukan ini menghasilkan suatu pemerintah yang bersih dan akuntabel, yang ujungnya adalah masyarakat yang kita layani menjadi terpuaskan gitu ya. Itu Mbak Wati. Menarik sekali ya Pak ya, cukup banyak berarti ya komponen-komponen lain, berarti nggak akan mudah nih ya, prosesnya akan step by step coba dipenuhi. Kemudian kan ini yang kita akan bangun pembangunan zona integritas. Basicnya itu integritas. Kalau boleh tahu nih ya, Bapak udah berapa lama Pak di BPK? Bolehlah sedikit kita mengulik. Kalau ditanya berapa lama, saya kadang-kadang malu gitu ya. Karena saya masuk BPK mungkin Mbak Wati belum lahir, jangan-jangan. Ya, jadi saya masuk BPK itu secara aktif 92. Jadi udah berapa tahun tuh? Itu udah 30 tahun. 30 tahun ya Pak itu ya. CPNS-nya terhitung 91. Jadi kalau dihitung pegawai negeri itu kan dihitung dari CPNS. Jadi saya udah 31 tahun. 31 tahun. Itu jadi pemeriksa terus Pak? Ya, jadi pemeriksa terus. Sempat 1,5 tahun saya menjadi kepala sekretariat. Nah, itu sempat break, tidak meriksa 1,5 tahun. Nah, ini jadi kepala sekretariat. Saya kira luar biasa lah bekerja di BPK. Ya. Jadi Mbak Wati nggak usah khawatir bekerja di BPK ya. Iya. Tadi kan Bapak bilang Bapak pernah jadi pemeriksa. Nah, seberapa penting sih integritas ini bagi pemeriksa? Memang tugas fungsi BPK kan melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Bapak sendiri pernah menjadi pemeriksa. Nah, berapa penting integritas ini untuk BPK sendiri? Nah, kalau bicara integritas ini yang pertama tentu kalau ditanya penting tidaknya, pasti jawabannya sangat penting. Sangat penting sangat ya penting. Pak, saya tanda garis bawahi sangat penting ya. Apalagi sebagai auditor. BPK itu kan ada 2, auditor dan penunjang. Dua-duanya perlu integritas. Tapi untuk auditor sangat penting, integritas. Karena integritas itu kalau kita lihat secara definisi itu adalah suatu semacam suatu nilai gitu ya, yang dibangun dengan mengedepankan sikap jujur gitu ya, tegas, objektif gitu ya, dalam menerapkan suatu prinsip atau membuat suatu keputusan. Nah, ini kan auditor banget itu ya, karena ketika auditor di lapangan dia dihadapkan pada berbagai masalah, apakah itu terkait substansi pemeriksaan atau lingkungan yang mungkin bisa jadi belum tentu kondusif. Nah, disitulah kemudian
integritas ini menjadi suatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh auditor. Nah, BPK sendiri sebenarnya selain integritas punya yang namanya 3 pilar. Jadi memang kalau walaupun saya nggak ditanya, saya jelaskan ya. Karena kalau kita bicara integritas itu tidak bisa dipisahkan dari 2 pilar yang lain, yaitu independensi dan profesional. Jadi 3 pilar itu integritas, independensi, dan profesional atau IIP. Nah, ini merupakan 3 hal yang harus dipunyai atau harus selalu dipegang oleh auditor BPK, sehingga nanti hasil yang peroleh oleh BPK atau output dari pemeriksaan oleh BPK, yaitu laporan hasil pemeriksaan, itu menjadi berkualitas dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ada 2 kunci, kualitas dan bermanfaat. Berkualitas tapi nggak bermanfaat, buat apa? Buat apa? Ya, Pak? Bermanfaat tapi kualitasnya jelek, apalagi gitu ya. Jadi dua-dua itu, Pak ya. Iya, Pak ya. Aduh, Pak boleh diminum dulu, Pak, biar nggak tegang, biar kita lebih santai. Terima kasih. Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan lain. Tadi kan ada yang saya garis bawahi, ada integritas, independen, profesional yang menjadi 3 pilar BPK. Ini kan kita bicara mengenai nilai dasar, berarti hal-hal prinsipal yang harus coba dibangun kita. Nah, lalu dari segi BPK Kepri sendiri, ada nggak sih bagaimana penerapan nilai ini bisa dilaksanakan? Apakah ada strategi khusus yang coba BPK Kepri bangun? Inline juga dengan pembangunan zona integritas ini, Pak, pastinya. Oke. Ya. Itu memang menjadi PR kita semua itu ya. Jadi istilah saya sih membumikan ya IIP atau menginternalisasi IIP ini ke dalam masing-masing pegawai, utamanya auditor itu ya. Ini merupakan suatu hal penting yang harus kita lakukan sehingga benar-benar para auditor ini tidak hanya memahami tapi juga menjiwai. Nah, artinya harus benar-benar masuk ke dalam itulah. Nah, ini perlu strategi. Nah, kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang perlu proses, tidak bisa berjalan dengan instan karena kan membutuhkan suatu pembiasaan. Nah, itu yang mungkin menurut saya hal penting kalau kita pengen IIP ini menjadi sesuatu yang menjiwai bagi para auditor. Nah, oleh karena itu BPK Perwakilan Kepri sejalan dengan pembangunan zona integritas ini membuat semacam budaya kerja. Budaya kerja itu dalam rangka membumikan IIP. Nah, kita kemarin sudah mencanangkan budaya kerja pasti itu artinya tidak ragu-ragu, optimis gitu ya, terus yakin bahwa apa yang mau kita cita-citakan itu tercapai. Memang kita harus optimis, nggak boleh kita ragu-ragu. Nah, pasti ini adalah kepanjangan dari profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan independen. Kalau secara definisi mungkin sebagian dari kita udah paham, tapi mungkin sedikit saya kasih gambaran itulah ya, terkait dengan apa sih profesional misalnya ya. Karena itu kata-kata yang sering kita dengar tapi belum tentu kita memahami, apalagi nanti melaksanakan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara profesional itu adalah suatu prinsip gitu ya, kehati-hatian, ketelitian, kemudian juga kecermatan dalam menjalankan tugas. Kalau auditor berarti ya ketika melakukan pemeriksaan. Dan yang tidak kalah penting adalah mengacu atau sesuai dengan ketentuan atau standar yang berlaku. Jadi kalau auditor ini pasti ada standar yang harus diikuti, ya, yaitu standar pemeriksaan
atau mungkin ada ketentuan lain seperti standar akuntansi. Jadi itu profesional Mbak ya, sifat kehati-hatian, ketelitian, kecermatan. Kalau orang nggak profesional, nah, ini biasanya hasilnya tidak maksimal, ya kan. Jadi kalau apa namanya misalnya pemain bulu tangkis itu ya nggak profesional ya sulit untuk menang gitu kan, karena dia tidak tidak melaksanakan dengan maksimal gitu ya. Kemudian akuntabel. Nah, akuntabel itu ya mungkin secara kata artinya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Artinya bahwa harapannya BPK dalam setiap menjalankan tugas maupun fungsi organisasi itu harus bisa dipertanggungjawabkan di depan publik, sehingga harapannya nanti kita memperoleh kepercayaan dari masyarakat atau dari publik. Kemudian sinergi, ya sinergi ini adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik dan mampu menjaga keseimbangan. Jadi penting bersinergi itu karena apalagi kita sudah punya cita-cita mau membangun zona integritas yang butuh kerja bersama, butuh kerja keras baik dari unsur pimpinan maupun unsur pelaksana sampai dengan pegawai yang level paling bawah lah ibaratnya ya. Nah ini butuh sinergi. Nah sinergi ini adalah bagaimana kita mampu bekerja sama. Nah baik secara internal maupun secara eksternal. Karena di level eksternal pun kita juga harus mampu berkomunikasi dan bersinergi, apakah itu dengan pemerintah daerah, kemudian dengan lembaga perwakilan, LSM dan masyarakat yang lainnya yang memang berinteraksi dengan kita. Kemudian yang berikutnya adalah transparan. Nah transparan ini adalah bahwa BPK ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu bisa diakses oleh publik ya. Jadi publik tahu. Jadi apa yang dilakukan oleh BPK itu mereka tahu. Nah, terkait dengan transparansi ini kebetulan BPK Perwakilan Provinsi Kepri sudah punya web gitu ya, punya website yang bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, kapanpun gitu ya, sehingga masyarakat bisa melihat mulai dari profil BPK Perwakilan Kepri, kemudian produk-produk yang dihasilkan, anggarannya, pejabatnya, pegawainya, semua ada di situ, bisa diakses, termasuk kegiatan yang rutin dilaksanakan, apakah terkait pemeriksaan maupun terkait kegiatan yang lain. Nah itu salah satu sarana agar kita bisa memberikan ke masyarakat bagaimana transparansi dari kita itu ya. Nah yang terakhir independen. Nah independen ini nilai gitu ya atau sikap bahwa kita itu bebas dari intervensi oleh pihak manapun. Ini penting sekali Mbak, karena auditor terutama itu ketika dia melaksanakan tugas pemeriksaan, kemudian dia di bawah tekanan ya, apakah itu tekanan dalam sikap mental, mungkin karena punya kepentingan dan sebagainya, ini berbahaya. Nah, independensi menjadi sangat penting seperti tadi integritas itu ya, itu satu kesatuan yang harus dipunyai oleh auditor. Jadi itu Mbak, memang harapannya kalau budaya kerja pasti ini bisa dilaksanakan ya. Ini insya Allah saya sih punya keyakinan bahwa nanti 3 pilar atau IP tadi bisa kita bumikan, bisa kita internalisasikan, dan tentunya harapannya bisa sukses itu ya memperoleh BPK. Iya, semoga ya Pak. Tapi kan bicara pasti ini kita nggak semudah kita bicara, nggak semudah kita ngomong. Pasti kan ada suatu usaha, effort, ada suatu program yang harus BPK Kepri lakukan supaya benar-benar budaya kerja ini terlaksana oleh semua lini yang ada di BPK Kepri.
Lalu apa alat, apa tools yang Bapak sebagai kepala perwakilan coba gunakan supaya penerapan budaya pasti ini benar-benar dilaksanakan di seluruh jajaran Pak Masmudi? Ya, ini juga suatu yang harus kita benar-benar punya komitmen ya. Tool tadi, kata kuncinya tool ya, alat gitu ya. Alat. Apa sih strategi atau alat yang bisa kita laksanakan atau kita gunakan supaya budaya pasti ini bisa terlaksana gitu ya. Terkait dengan ini memang saya termasuk salah satu yang punya keyakinan gitu ya, punya keyakinan bahwa kalau kita pengen berhasil merubah suatu komunitas atau mungkin suatu kelompok masyarakat atau kalau kita satker lah gitu ya, itu cara yang paling efektif itu adalah dengan metode top down. Top down itu artinya bahwa yang pertama berubah harus yang dari atas atau pimpinan, pucuk pimpinan gitu ya. Karena dengan begitu nanti bawahannya atau anak buah tinggal melihat, mencontoh dan meniru gitu ya. Nah sama dengan sini, artinya nanti kita akan saya terutama sebagai kepala satker, kepala perwakilan dan juga nanti para pejabat struktural, kaset, kasut out dan pejabat struktural yang lain, saya minta menjadi semacam role model. Ya, role model yang intinya sebagai memberikan contoh gitu ya, memberikan contoh kepada anak buahnya, kepada staf mengenai bagaimana sebenarnya perilaku yang ideal agar budaya pasti ini bisa dilaksanakan. Nah, kalau seperti itu nanti anak buah akan lebih mudah. Nah, masing-masing kan punya atasan langsung ya. Oh, atasan langsung saya begini gitu kan. Kerjanya datang jam berapa gitu ya. Nah, ini nanti akan dicontoh sama anak buah. Nah, ini akan lebih efektif. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya tentu ketika anak buah sudah berusaha untuk mencontoh, nah, itu juga patut kita apresiasi gitu ya. Patut kita apresiasi kalau memang ada yang punya prestasi, karena kalau budaya pasti ini kita laksanakan betul, pasti nanti yang punya komitmen tinggi pasti akan kelihatan prestasinya. Nah itu harus kita kasih penghargaan lah, harus kita kasih penghargaan atau semacam reward lah, sehingga nanti bisa menjadi motivasi yang bersangkutan dan juga yang lain untuk meniru gitu ya. Jadi contoh juga berarti ya Pak. Dan tentunya kebalikannya, mungkin bagi pegawai yang melakukan semacam pelanggaran atau mungkin kurang optimal gitu ya, itu juga perlu juga kita pikirkan untuk kita berikan semacam punishment sehingga menjadi pelajaran juga bagi yang lain gitu ya. Jadi saya sih punya pemikiran seperti itu. Jadi ada 3 hal tadi ya, ada role model, ada reward, ada punishment. Nah, berarti dari atas ke bawah semua berjalan ya Pak ya. Di betul. atas memberi contoh, di bawah bagaimana memberikan usaha yang terbaik supaya dia masuk mana nih? Masuk yang reward atau punishment? Betul. Iya Pak, sangat menarik sekali, mencerahkan sekali. Terus satu lagi Pak, kita bicara Kepulauan Riau, kita sendiri kan BPK Perwakilan Kepulauan Riau ya Bapak sebagai kepala perwakilan. Kita secara geografisnya di kepulauan, lebih banyak lautnya, kita terpisah dengan pulau-pulau entitasnya. Lalu bagaimana BPK Kepri sendiri memaksimalkan layanan supaya mereka yang jauh, mereka yang di ujung Natuna, Anambas bisa tetap merasakan keberadaan BPK Kepri selain dari kita hanya mengaudit mereka gitu, tapi bagaimana merasakan pelayanan dari BPK Kepri sendiri. Oke. Ya, ini pertanyaan terakhir kali ya. Tapi memang bagus. Saya sangat setuju dengan pertanyaan ini dan memang ini termasuk yang kita pikirkan jauh-jauh hari sebelumnya
bagaimana kita bisa dekat dengan stakeholder. Stakeholder ini banyak, selain Pemda ada LSM dan masyarakat yang lain. Sementara kalau kita lihat daerah Kepri ya, namanya juga Kepulauan Riau ya, kepulauan itu 95% wilayah Kepulauan Riau itu adalah laut. Jadi darat cuma 5%, padahal orang kan tinggal di darat ya. Iya Pak. Nah, jadi terpisah oleh laut yang begitu luas. Nah ini kita sudah punya strategi terkait itu agar jarak ini tidak menjadi masalah. Nah untuk itu kita memang akan mengoptimalkan teknologi informasi. Saya kira itu bukan hal yang baru. Di zaman sekarang itu TI menjadi suatu keniscayaan gitu ya, yang harus kita berdayakan. Nah terkait dengan itu tadi sempat saya singgung juga ya, bahwa BPK Kepri itu sudah ada webnya yang bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, kapanpun itu ya. Nah kalau kita buka web kita, situ banyak informasi yang bisa didapatkan, berbagai hal itu ya. Nah sekarang kita menambah beberapa fitur atau layanan agar masyarakat ini semakin merasakan keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Kepri. Jadi ada 3 layanan yang bisa diakses oleh masyarakat yang mungkin harapan kita bisa membantu, memuaskan masyarakat. Jadi yang pertama kita punya yang namanya siasat. Siasat itu sinergi suara masyarakat. Ya, apa itu siasat? Nah, siasat itu sederhananya adalah kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan berbagai hal seperti masukan, saran, kritik atau apapun terkait dengan pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepri. Bebas, kita kasih kebebasan, silakan, atau apabila ada hal-hal yang perlu untuk diberikan masukan kepada BPK Kepri, silakan. Jadi masyarakat bisa memberikan penilaian tanpa harus khawatir. Jadi khawatir ada dampak atau apapun itu ya yang menimpa yang bersangkutan, tidak, bebas, karena itu bagi kami, bagi kita itu malah membantu kita untuk menjadi lebih baik. Itu siasat. Siasat ya Pak. Kemudian yang layanan berikutnya Be Welcome. Nah, Be Welcome ini adalah suatu layanan yang memfasilitasi masyarakat yang mungkin pengen berkunjung ke kantor BPK Kepri. Ya, karena kan bisa jadi mereka yang di pulau-pulau itu sekali-kali refreshing ke Batam gitu ya. Bisa disempatkan hadir berarti ya ke kantor Kepri. Jadi ke Batam itu selain melihat kota Batam juga mereka bisa mampir ke BPK Kepri. Nah, biasanya mereka ada hal-hal yang mau didiskusikan atau disampaikan lah gitu ya, terkait dengan berbagai hal. Nah itu kita memfasilitasi dengan layanan Be Welcome. Be Welcome itu silakan masyarakat yang mau berkunjung secara fisik bisa mengisi informasi yang kita perlukan, seperti kapan mau hadir, tanggal dan jamnya, kemudian permasalahan apa yang mau kita diskusikan gitu ya. Terus berapa orang mungkin nanti yang hadir, sehingga dengan informasi itu nanti kita bisa memberikan respon yang maksimal gitu ya. Jadi jangan sampai mereka datang jauh-jauh dari pulau sampai sini kita lagi sibuk gitu ya, atau kita nggak bisa menerima kunjungan mereka gitu ya. Kan kasihan gitu ya. Jadi itu yang kedua namanya Be Welcome. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya Bagimu atau berbagi ilmu. Jadi
Ini adalah semacam fasilitas. Mungkin ada masyarakat yang ingin bertanya terkait dengan berbagai hal, mungkin isu-isu yang sedang berkembang gitu ya di masyarakat, atau mungkin justru kebalikan, mau berbagi gitu ya, mungkin dia punya keunggulan atau informasi penting yang pengen di-share di situ, bisa ya, lewat Pak, ya? Bagimu, berbagi ilmu. Jadi berbagi wawasan dan pengetahuan lah. Nah, jadi itu Mbak, ada 3 layanan. Harapannya itu tadi, masyarakat, stakeholder BPK bisa memaksimalkan dan tentunya bisa terpuaskan dengan layanan BPK. Ini lengkap banget ya Pak ya, dari tadi ya saya mencatat dari awal pembicaraan kita, dari pembentukan zona integritasnya, lalu nilai dasar, kemudian ada juga sasaran apa aja, strategi, dan juga tools. Lalu ini ada inovasi lagi di mana masyarakat bisa langsung mengakses. Ini 24 jam nih Pak, bisa kita mengakses. Boleh, informasi. 24 jam. Jadi bisa, ya? 24 jam, dan kita juga ada semacam SOP lah, atau ada semacam prosedur di internal kita. Ada petugas yang memang standby memonitor dari layanan itu, sehingga jangan khawatir nanti kalau masyarakat mengakses atau menginput layanan itu tidak direspon atau slow respon. Insya Allah enggak, karena kita sudah kita bentuk tim petugas yang memang khusus standby di situ, memantau dan memonitor, sehingga nanti kalau ada informasi masuk, masyarakat yang mau berkunjung atau mau bertanya terkait dengan berbagai hal, kita insya Allah akan segera kita respon secepatnya. Itu Mbak Wati. Iya. Aduh Pak, penjelasan Bapak komprehensif sekali, memberi kita banyak masukan pencerahan bahwa bukan tidak mungkin BPK Kepri segera WBK dan lanjut WBBM ya Pak, insya Allah ya. Amin. Nah Pak, tadi kan sudah menjelaskan dari implementasinya, zona integritas melalui budaya kerja pasti dan inovasi Bapak dalam melayani masyarakat secara prima. Selanjutnya ada closing statement yang Bapak bisa sampaikan, mungkin sekaligus mengajak masyarakat untuk mendukung pembangunan zona integritas di BPK Kepri. Oke, baiklah. Jadi melalui media podcast ini tentunya saya sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau sangat berharap dukungan dari masyarakat semuanya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung kami BPK Perwakilan Provinsi Kepri dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Semoga BPK Provinsi Kepulauan Riau bisa menjadi lembaga pemeriksa yang terpercaya, yang mampu berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan tentunya bermartabat. Yang tentu harapan kita adalah bisa mencapai berkontribusi dalam mencapai tujuan bernegara. Jadi itu sekali lagi mohon dukungannya sehingga kami BPK Perwakilan Provinsi Kepri sukses atau tercapai menjadi wilayah bebas dari korupsi. Demikian Mbak Wati. Baik, terima kasih Pak Mas Mudi. Semoga BPK Kepri semakin sukses dan berjaya serta memperoleh WBK yang diharapkan. Baik, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami hari ini. Menutup perjumpaan kita, saya ada satu pantun. Pergi ke pasar membeli ikan teri, tidak lupa mencari kelapa.
Mari kita dukung BPK Kepri supaya mendapat predikat WBK. Cakep, mantap. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.